Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Puspita Devi, kelas MPIC 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul Konsep Dasar Kepemimpinan dengan dosen pengampu Bu Siti Aminah MPD. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu ada 6 poin. Yang pertama, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua, perbedaan kepemimpinan menurut persepsi era klasik dan modern. Yang ketiga, latar belakang kepemimpinan, sumber dan fondasi kepemimpinan. Yang keempat, faktor perilaku kepemimpinan. Yang kelima, peranan, tujuan, beserta fungsi kepemimpinan. Yang keenam yaitu konsep dan faktor kepengikutan. Yang pertama, pengertian kepemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan atau pemimpin dalam bahasa Inggris berarti leadership atau leader, memiliki banyak arti, misalnya pimpinan, ketua, atau komandan. Namun dalam arti yang lebih dalam, pemimpin yang dimaksudkan harus diartikan sebagai seorang yang memimpin dalam sebuah organisasi atau institusi yang terlibat di dalamnya. Sedangkan kepemimpinan di sini juga memiliki arti yang lebih dalam daripada sekedar label atau jabatan yang diberikan kepada seorang manusia. Ada unsur visi jangka panjang serta karakter di dalam sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan banyak dibicarakan tentang tugas, fungsi pemimpin, tujuan, era, serta kriteria seorang pemimpin. Lanjut, di sini juga ada ayat Al-Quran dan hadis tentang pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dan yang kedua yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran saja ya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lanjut, poin yang kedua, perbedaan kepemimpinan menurut persepsi era klasik dan modern. Jadi, struktur organisasi klasik pada zaman dahulu itu gaya kepemimpinan yang digunakan cenderung menggunakan kekuasaan penuh kepada seorang pimpinan. Jadi karyawan hanya dianggap sebagai mesin yang harus menuruti perintah atasan dan mampu bekerja secara maksimal. Jadi struktur organisasi klasik itu semuanya harus tergantung pimpinan. Jadi karyawan itu hanya harus menuruti atasan begitu. Kalau struktur organisasi modern, gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang paling sesuai sampai saat ini. Gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja karyawan. Teori ini menggunakan penyempurnaan dari kelemahan-kelemahan teori yang ada sebelumnya. Dasarnya, pemimpin melakukan diagnosis situasi untuk memilih gaya kepemimpinan yang paling efektif. Jadi di sini karyawan itu karyawan ada 4 pengelompokan. Yang pertama, karyawan yang tidak mampu dan tidak mau. 2, karyawan yang tidak mampu tetapi mau. Dan yang ketiga, karyawan yang mampu tetapi tidak mau. Dan yang keempat, karyawan yang mampu dan mau. Ada 4 respon kepemimpinan dalam mengelola kinerja berdasarkan tingkat kematangan karyawan, itu mengarahkan, melatih, menggalang, partisipasi, dan mendelegasikan.
Poin yang ketiga yaitu yang saya akan jelaskan di sini, latar belakang kepemimpinan, sumber dan fondasi kepemimpinan. Yang pertama, latar belakang. Jadi latar belakang kepemimpinan itu merupakan tulang punggung pengembangan organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang kurang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Pola kepemimpinan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Bagaimana tidak, karena sungguhnya seluruh faktor eksternal dapat meningkatkan kinerja individual karyawan itu datang dari penampilan dan pola kepemimpinan. Yang kedua yaitu sumber kepemimpinan. Jadi sumber kepemimpinan di sini ada 5. Yang pertama, expand power. Yang kedua, position power. Yang ketiga, reward power. Yang keempat, coercive power. Dan yang kelima, reference power. Yang ketiga yaitu pondasi kepemimpinan. Jadi pondasi kepemimpinan di sini itu ada 4 poin. Yang pertama, pencitraan. Kedua, karakter. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, keberanian. Poin keempat yaitu faktor perilaku kepemimpinan. Sebelumnya, kita harus tahu apa arti perilaku kepemimpinan. Jadi, perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Jadi di sini faktor perilaku kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama, karakteristik pribadi pemimpin. Yang kedua, kelompok yang dipimpin. Yang ketiga, situasi. Poin yang kelima yaitu peranan, tujuan, dan fungsi kepemimpinan. Peranan kepemimpinan. Yang pertama itu menciptakan visi bagi organisasinya. Yang kedua, menganalisa anggota timnya yang menempatkan orang yang mampu pada posisi yang tepat. Yang ketiga, pemimpin harus bisa membaca potensi orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, pemimpin harus dapat menginspirasi dan memotivasi anak buahnya. Yang kelima, mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng, malas, yang telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi dengan jalan memberi celaan, teguran, hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Yang keenam, sebagai orang yang berada di puncak yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan yang dipimpin. Yang ketujuh, seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik kecil maupun besar. Lanjut ke tujuan organisasi. Tujuan organisasi di sini yaitu ada 2 poin. Mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan kelompok supaya tujuan dapat tercapai tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin. Tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua yaitu memotivasi orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan. Jadi fungsi kepemimpinan di sini ada 5. Yang pertama, fungsi instruktif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Yang keempat, fungsi delegasi. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Jadi di sini yaitu kita menuju materi yang terakhir, yaitu konsep dan faktor kepengikutan atau followership. Konsep materi yang terakhir yaitu konsep dan faktor kepengikutan atau followership. Jadi konsep kepengikutan adalah proses dipimpin dan diarahkan dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Sedangkan faktor-faktor kepengikutan itu ada 3. Yang pertama, adanya dorongan mengikuti pemimpin. Dan yang kedua, adanya sifat-sifat khusus pada pemimpin.
yaitu sifat-sifat dan ciri kepemimpinan yang mampu mempengaruhi jiwa orang lain sehingga tertarik kepadanya. Dan yang terakhir yaitu adanya kemampuan memimpin untuk menggunakan teknik dan metode kepemimpinan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.